Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Claresta Eka Felicia dengan NIM G00244141 dari SGD A1 dengan ASLab Mas Komang. Di blok di blok 2.2 yaitu kardiorespirasi, saya akan membuat laporan praktikum anatomi tentang 3 topik, yaitu tentang Tractus respiratorius superior, Tractus respiratorius inferior, dan juga core. Nah, yang pertama saya akan mulai dengan Tractus Tractus respiratorius yang superior. Superior. Ya, oke. Nah, jadi yang pertama itu ada si nasus externus. Nah, nasus externus itu dia terdiri dari, yang pertama ada 3 os, yaitu os nasal, os maxilla, sama os frontal. Terus ada juga kartilago-kartilago, yaitu yang pertama ada si processus lateralis cartilago septinasi, terus ada cartilago alaris mayor, cartilago alaris minor, sama ada eh, si cartilago septinasinya itu sendiri. Nah, terus next itu ada si kafumnasi. Kafumnasi itu apa? Jadi kafumnasi itu adalah suatu ruangan berbentuk baji yang memanjang dengan basis di inferior yang besar dan sebuah apeks di superior yang sempit kayak gitu. Nah, dia tuh punya apertura. Nah, yang pertama itu ada yang namanya apertura nares. Nares itu apertura nasalis anterior. Jadi di anterior itu ada si nares dan di posterior itu ada si koane gitu, ada si koana gitu. Nah, terus buat regionya ini dia itu ada yang depan ini vestibulum nasi, terus yang biru ini ada regio respiratoria, terus yang di atas ini itu adalah regio olfaktoria. Yang nantinya itu dia bakalan diinervasi sama si nervus olfaktorius kayak gitu. Next. Next itu sebenarnya ada septum nasi, tapi tadi udah. Jadi oke, lanjut aja. Jadi ini ada dinding lateral. Dinding lateral kavum nasi itu ada 3 lengkungan tulang yang bertingkat, yaitu namanya itu adalah konka. Jadi konka itu ada 3, ada konka nasalis superior, konka nasalis media, sama inferior. Nah, kalau misalnya yang superior dia tuh di atas. Ya di superior, terus habis itu baru yang media, terus habis itu baru yang inferior. Nah, habis itu si konka nasalis ini membagi kavum nasi menjadi 4 saluran pernafasan. Nah, kalau saluran pernafasan itu namanya meatus nasi. Nah, meatus nasi itu ada, yang pertama ada meatus nasi superior. Nah, terus habis itu ada meatus nasi media, meatus nasi inferior, sama yang paling atas ini itu ada si recessus sphenoethmoidales kayak gitu. Nah, terus mereka ini punya muara-muara. Jadi kalau misalnya si Rhasesus sphenoethmoidal itu dia itu muara dari sinus sphenoidalis. Sedangkan kalau si Meatus nasi superior dia itu muara dari cellula ethmoidalis posterior. Nah, kalau si Meatus nasi media dia itu merupakan muara dari si sinus maxillaris. Terus habis itu sinus frontalis sama cellula ethmoidalis anterior. Di meatus nasi media itu juga ada bangunan-bangunan penting kayak misalnya ini. Ini tuh namanya adalah si bula ethmoidalis. Jadi bentuknya tuh kubah. Nah, dia tadi yang muara dari cellula ethmoidalis media. Terus habis itu ada yang saluran ini. Dia itu namanya hiatus semilunaris karena bentuknya kayak bulan gitu kan. Semilunaris. Terus habis itu ada eh, infundibulum ethmoidal itu yang merupakan eh, muara dari sinus frontalis sama cellula ethmoidalis interior. Terus ada juga processus uncinatus. Nah, sedangkan kalau si meatus nasi inferior dia itu muara dari si ductus nasolacrimalis kayak gitu. Yang lanjut, sorry. Nah, terus ada si sinus paranasalis. Nah, sinusnya ini tuh ada 4, yaitu sinus maxillaris, sinus ethmoidalis, sinus frontalis, sama di belakang sini. Nah, ini sinus sphenoidalis. Nah, fungsinya itu apa sih? Fungsinya si sinus paranasalis ini itu untuk mengurangi berat relatif tengkorak, terus untuk meningkatkan resonansi suara sebagai penyangga terhadap trauma wajah, dan masih banyak lagi. Oke, next. Terus habis itu kita lanjut ke nasus externus. Nah, sebenarnya vaskularisasinya si eh, bagian nasus ini itu kan dia dari arteri karotis interna
at externa ya. Nah, terus habis itu buat inervasinya itu dia kalau sensorik penciuman itu SVA atau nervus olfactorius yang tadi, sama kalau sensorik umumnya itu yang GSA kayak gitu. Nah, buat nasus externus itu ada yang penting nih, yaitu adalah si plexus Kieselbach. Plexus Kieselbach ini yang biasanya dia itu mudah terjadi yang namanya epitaksis atau yang biasa kita kenal sebagai mimisan. Nah, plexus Kieselbach ini tuh dibangun dari apa aja sih arterinya? Beberapa contohnya tuh ada arteri palatina mayor, ada arteri spenopalatina, sama arteri ethmoidalis anterior. Sama ada arteri-arteri lain juga kayak labialis superior juga kayak gitu. Nah, kemudian juga ada ini yang tadi aku mention, dia tuh yaitu nervus olfactorius tadi. Itu. Udah kita selesai sama nasus, sekarang kita menginjak ke faring. Nah, faring ini tuh punya tiga pembagian nih. Jadi yang pertama itu ada si nasofaring, orofaring, sama faringofaring. Nah, jadi kalau si nasofaring itu dia setinggi VC1 sampai VC2. Nah, dia itu ada apa aja sih? Dia tuh ada yang namanya kone ya. Terus habis itu ada ini namanya opte. Terus habis itu opte itu punya saluran namanya adalah tuba eustachii gitu. Dia itu fungsinya untuk menghubungkan si nasofaring sama kavitas timpanika telinga. Nah, habis itu ada juga si tonsila faringea atau adenoid. Dia itu eh, merupakan membrana mukosa dinding posterior nasofaring letaknya ya. Terus habis itu ada si torus tubarius atau dia tuh peninggian di sebelah posterior dan superior si opte ini. Nah, habis itu ada juga torus levatorius sama ada si recessus pharyngeus. Kayak gitu. Habis itu eh habis dari nasofaring lanjut ke orofaring. Nah, kalau si orofaring ini itu dia itu adalah dia itu untuk proses pencernaan. Jadi dia itu setinggi VC2 sampai 3. Nah, eh, orofaring itu merupakan bagian faring yang terletak di belakang kavum oris. Nah, keduanya itu dipisahkan sama yang namanya isthmus faucium kayak gitu. Nah, terus habis itu dia itu ada beberapa bangunan penting. Contohnya kayak si vallecula. Ini nih valikula epiglottika. Fungsinya buat apa? Dia itu adalah tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan kayak gitu. Jadi juga ada si cartilago epiglottis. Nah, fungsinya buat apa? Dia itu fungsinya itu akan menutup ketika ada makanan yang masuk sehingga makanan yang masuk itu nggak bercampur sama eh, saluran pernafasan kayak gitu. Nggak masuk ke saluran pernafasan. Selanjutnya ada laringofaring. Laringofaring itu lebih bawah lagi. Dia itu setinggi VC3 sampai VC5. Nah, bangunan penting apa yang ada di situ ada fossa piriformis sama aditus laringis. Nah, fossa piriformis ini tuh kebalikannya dari si vallecula epiglottica tadi. Kalau misalnya epiglottika itu kan untuk menampung benda tumpul yang masuk. Nah, sedangkan kalau fossa piriformis dia itu untuk menampung benda tajam yang masuk gitu. Nah, terus kalau aditus laringis dia itu merupakan pintu menuju larynx kayak gitu. Oke, next. Jadi Jadi eh, kita akan masuk ke laring. Oh ya, buat tadi ya ini tuh vaskularisasinya itu arterinya itu dari arteri karotis eksterna gitu. Terus habis itu venanya itu plexus vena pharyngealis gitu. Dan inervasinya itu kalau sensorik dia pakai plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus dan motoriknya itu plexus pharyngeus dari nervus vagus kayak gitu. Terus habis itu lanjut kita ke laring. Nah, laring ini itu merupakan saluran pernafasan yang tingginya itu dari VC3 sampai VC6. Nah, dia tuh yang pertama ada skeleton larynx nih, ada si skeleton laring. Nah, skeleton laring ini tuh terdiri dari beberapa kartilago. Ada kartilago yang elastin dan hialin. Nah, yang pertama tuh ada si epiglottis. Epiglottis tuh yang ini, yang di ujung sini. Nah, abis itu ada si corniculata cartilago. Terus habis itu ada
arytenoid cartilago. Terus ada tiroid cartilago. Nah, tiroid ini tuh adalah cartilago yang paling besar yang ada di laring kayak gitu. Terus kita ada si cricoid cartilago kayak gitu. Terus habis itu kita lanjut. Eh, sebentar. Jadi eh, di laring ini itu ada namanya cavitas laringis. Nah, cavitas laringis itu dia terdiri dari yang namanya plica vestibularis, rima vestibuli, plica vocalis, sama rima glottidis gitu. Nah, ini gambarnya nggak ada ya, maaf. Nah, si plica vestibularis itu adalah pita suara palsu gitu. Jadi lipatan membrana mukosa yang meliputi ligamentum vestibularis, yaitu membentang antara cartilago tiroidea dan cartilago arytenoidea. Tiroid, arytenoid ya, membentang sebesar itu. Terus habis itu nanti di tengah-tengahnya itu ada si rima vestibuli. Jadi rima vestibuli itu ya tadi celah yang terletak antara kedua plika vestibularis. Nah, selanjutnya ada apa? Ada plika vocalis. Plika vocalis itu lipatan yang meliputi ligamentum focale dan musculus vocalis. Dia itu fungsinya untuk mengontrol si produksi suara. Nah, ada juga kalau misalnya tadi itu di antara vestibularis ada rima vestibuli, kalau misalnya di antara si plica vocalis itu ada rima glottidis namanya, yaitu celah yang terletak antara kedua plica vocalis. Kayak gitu. Habis itu ada ventriculus laryngis, dia terletak di antara plica vestibularis dan plica vocalis kayak gitu. Habis itu ada ruang utama juga. Jadi ada yang namanya yang atas ini ruang supraglottis. Ya, ada ruang supraglottis, terus habis itu ada ruang di tengah itu ada ruang transglottis, sama paling bawah itu ruang subglottis kayak gitu. Jadi eh, supraglottis itu dari aditus laringi sampai plica vestibularis. Terus habis itu kalau yang transglottis itu dia dari plica vestibularis sampai plica vocalis. Dan kalau ruang subglottis dia itu dari plica vocalis sampai cartilago cricoidea kayak gitu. Ya, oke, kita lanjut. Eh, Buat jaringan lunak laring itu ada banyak, ada ligamentum gitu kayak ada membrana tiroidea, ligamentum hyoepigloticum, ligamentum cricotracheal. Ada juga yang intrinsik itu membrana quadriangularis, membrana cricotiroidea, dan conus elasticus, ada conus elasticus. Di situ ada si muskulinya larynx. Nah, muskulinya laring ini tuh eh, ada yang dari fungsi-fungsinya aja ya. Jadi dia tuh ada yang buat yang penting untuk kita ketahui itu dia untuk menegangkan ligamentum focale sama mengendurkan ligamentum focale. Nah, kalau yang buat menegangkan ligamentum focale dia itu musculus cricoarytenoideus, sama kalau untuk mengendurkan dia itu musculus thyroarytenoideus sama musculus vocalis kayak gitu. Ya, oke, kita next. Nah, sekarang oh iya, buat yang laring itu, ya ini gambarnya ini aja nggak apa-apa lah ya. Jadi laring itu dia itu arterinya itu ada beberapa, yaitu arteri laringeal superior, superior, arteri laringeal inferior, arteri cricotiroidea. Terus buat venanya ada vena laringeal superior sama si inferior. Nah, terus habis itu yang inervasinya itu untuk motoriknya itu semua muskulus mendapat inervasi dari nervus 10 atau nervus vagus kecuali musculus cricotiroideus. Dia itu dapat inervasi dari ramus externus nervus laryngeus superius kayak gitu. Terus buat yang sensoriknya, dia itu di atas plica vocalis tuh yaitu nervus laryngeus superius, dan di bawah plica vocalis tuh nervus laryngeus recurrens kayak gitu. Laryngeus recurrens itu yang biasanya dia kalau ada suara serak-serak gitu biasanya yang kena itu nervus laryngeus recurrens-nya. Di situ kita next kemana? Kita next ke klinis. Ada beberapa nih contohnya, yaitu deviasi septum nasi, yaitu septum nasinya tuh kelihatan miring kayak gini nih, kayak gini. Terus habis itu ada juga yang namanya krikotirotomi. Krikotirotomi itu apa? Dia itu adalah tindakan emergensi untuk membuka jalan nafas dengan cara insisi membran krikotiroidea untuk mendapatkan akses ke trakea kayak gitu. Letak insisinya itu kira-kira 1 jari di bawah Adam's apple.
Seperti itu. Terus ada juga sih tonsilitis. Nah, tonsil kan ya tonsil, terus litis kan biasanya untuk peradangan. Jadi tonsilitis itu artinya apa? Artinya itu peradangan pada bagian tonsil, seperti itu. Oke, kita lanjut ke si tractus respiratorius inferior. Nah, tractus respiratorius inferior yang pertama itu ada trakea. Nah, trakea itu letaknya itu setinggi VC6 sampai VTH 4 atau 5 ya. Nah, dia itu penyusunnya ada si musculus trachealis yang letaknya itu di posterior. Terus habis itu ada juga cartilago yang bentuknya itu C, kayak gitu. Namanya cartilago trachealis. Terus ada juga ligamentum annulare trachealis yang fungsinya untuk menyokong trakea agar dia tidak kolaps. Nah, di trakea ini ada bangunan penting nih. Namanya itu adalah bifocarcio trakea. Apa itu bifocarcio trakea? Dia itu adalah percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra et sinistra yang dia itu setinggi VTH 4 atau 5. Nah, di si bifocarcio ini ada penonjolan namanya itu adalah karina. Nah, dia tuh fungsinya sebagai reseptor batuk dan juga reseptor iritan kayak gitu. Nah, trakea ini tuh dia itu vaskularisasinya itu dari arteri tiroidea inferior. Terus untuk venanya dari laringeal inferior, plexus tiroideus lalu ke vena laringeal inferior. Terus kalau inervasi simpatisnya dia itu dari truncus sympathicus. Nah, kalau parasimpatisnya dia dari nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens kayak gitu. Terus next nih, kita dari bronkus tadi kita ke, salah, dari trakea tadi kita ke bronkus ya. Nah, bronkus ini tuh ada, yang pertama ada si bronkus primarius. Bronkus primarius itu ada dextra et sinistra. Nah, nanti bronkus respiratorius itu, dia eh, dia itu akan menjadi bronkus sekundus. Pokoknya urutannya primarius, terus habis itu sekundus, terus jadi tertius kayak gitu. Nah, oke, kita bahas bronkus primarius dulu. Jadi bronkus primarius itu buat dextra sama sinistra itu beda. Nah, kalau buat yang dextra itu dia itu bentukannya lebih pendek. Nih, lebih pendek ya. Lebih pendek, terus dia itu lebih lebar. Kemudian dia itu lebih tegak atau vertikal. Nah, kalau misalnya si yang sinistra atau sinister yaitu lebih panjang daripada si dextra. Dia tuh juga lebih sempit dan dia itu lebih datar atau horizontal kayak gitu. Terus habis itu ada sih kita masuk ke bronkus secundusnya nih apa bedanya kanan dan kiri. Jadi kalau si dextra itu dia jumlahnya ada 3. Nah, habis itu kalau misalnya eh, dia itu masuk hilum pulmonalis setinggi VT5. Terus buat penamaannya itu satu ada bronchus secundus eparterialis itu yang dipercabangkan sebelum masuk hilum pulmonalis. Terus ada bronchus secundus hiparterialis di mana dia itu dipercabangkan setelah masuk hilum pulmonalis. Terus untuk yang sinistra dia itu ada 2 jumlahnya. Dia itu bakalan masuk hilum pulmonalis setinggi VT6. Nah, kalau di sinistra keduanya itu merupakan bronchus secundus hiparterialis kayak gitu. Terus ada bronkus tertius. Bronkus tertius mereka tuh juga beda, dextra sinistra. Jadi kalau misalnya di dextra itu ada 10 bronki, sedangkan kalau di sinistra itu dia ada 8 atau 9 bronki kayak gitu. Terus eh, ada juga di sini tuh nanti bakalan jadi ductus alveolaris. Terus jadi nanti ada si yang aku sebutin tadi itu adalah zona konduksi. Nah, nanti itu bakalan berlanjut jadi yang namanya zona respiratori gitu. Nah, zona respiratori itu eh, dia ada bronchus respiratorius, ductus alveolaris, sapus alveolari, dan juga alveolus kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke pulmo. Nah, pulmo itu ya seperti yang kita tahu ada pulmo dexter, ada pulmo sinister. Nah, ini itu adalah pulmo dexter. Nah, pulmo dexter itu ciri-cirinya dia punya 3 lobus. 3 lobusnya yaitu lobus superius setinggi SIC 2, lobus medius setinggi SIC 4, lobus inferius setinggi SIC 6. Nah, dia itu punya yang namanya visura. Visura itu atau kayak cekungan ke dalam gitu loh. Dia itu ada visura obliqu pulmonis dextra sama visura horizontalis pulmo dextra kayak gitu.
Terus ada juga yang namanya ligamentum pulmonalis. Apa fungsinya? Dia itu berfungsi untuk menstabilkan posisi lobus inferior dan mengakomodasi gerakan naik turun dari struktur di radix pulmonis pada saat kita bernafas kayak gitu. Nah, selanjutnya nih kita bahas pulmo sinister. Pulmo sinister tuh ada dua lobus. Dia setinggi SIC 2 dan juga SIC 6. Nah, dia tuh ada fisura obliku sorry, visura oblique pulmonis sinistra, sama dia juga ada lingula pulmonis kayak gitu. Oke. Nah, terus ada yang namanya, bentar. Oh, enggak. Oke, ada yang namanya radix et hilum pulmonis. Nah, radix itu artinya kumpulan struktur yang melekat pada pulmo, struktur di mediastinum. Nah, radix itu ditutupi oleh pleura parietalis pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Sedangkan kalau misalnya yang hilum pulmonalis itu adalah daerah tempat struktur-struktur masuk dan keluar seperti bronkus, arteri vena pulmonalis, pasa limfatika, dan juga nervi. Nah, terus struktur apa aja sih yang melewati hilum pulmonalis gitu kan? Jadi ada yang pertama kalau pulmodexter, dia itu ada bronkus arterialis, terus habis itu ada arteri pulmonalis, ada dua bronkus hiperterialis, sama ada vena pulmonalis. Nah, kalau misalnya di sinistra, di pulmosinistra itu sama aja, cuman bedanya dia itu nggak ada bronkus eparterialis kayak gitu. Jadi kalau misalnya yang hmm, yang warna oranye itu adalah bronkus. Terus ini itu adalah hilum nih. Nah, ungu-ungu ini itu adalah arteri pulmonalis. Kemudian yang dua oranye ini itu adalah vena pulmonalis. Seperti itu. Oke, kita selesai di pulmo ya. Oh iya, pulmo itu tadi ya dia itu vaskularisasinya itu kalau fungsional itu arteri vena pulmonalis, kalau nutritifnya itu arteri vena bronchialis kayak gitu. Terus inervasinya plexus pulmonalis. Terus kita next ke pleura atau si pembungkus paru kayak gitu. Nah, pleura ini ada lapisan-lapisannya. Ada pleura parietalis, pleura visceralis, sama cavum pleura. Nah, nilai analoginya ini dari balon nih ya. Ada di sini nih. Jadi yang paling luar yang kena tangan kita itu adalah pleura parietalis. Sedangkan yang kena tangan kita nih, ini tuh adalah pleura visceralis. Nah, ini ruangan di tengah-tengah sini itu adalah namanya cavum pleura kayak gitu. Jadi eh, tekanan di dalam cavum pleura itu harus selalu dipertahankan negatif sehingga udara itu bisa dipompa masuk ke pulmo dan keluar pulmo kayak gitu. Agar paru-paru itu bisa mengembang gitu. Nah, kemudian eh, sebenarnya tuh pleura parietalis tuh ada berdasarkan topografinya dibagi jadi pleura parietalis pars costalis, pars mediastinal, sama pars diafragmatica. Sama ada pleura cervicalis kayak gitu. Tapi ya udah kita bahas sebatas itu aja. Dan itu next ada si potensial space. Ada dua yaitu recessus costomediastinalis sama recessus costodiaphragmaticus. Kalau recessus costomediastinalis dia itu berada di tempat pleura parietalis pars costalis yang bersentuhan dengan pleura parietalis pars mediastinalis kayak gitu. Makanya namanya costomediastinalis. Terus kalau costodiaphragmaticus berarti dia pleura costalis dan diafragmatika kayak gitu. Terus untuk vaskularisasinya si pleura dia itu ada pars mediastinalis, jadi arteri perikardiofrenika, pars diafragmatika, sama pars costalis. Kalau diafragmatika itu arteri frenika superior dan arteri musculofrenica. Nah, kalau pars costalis itu ada arteriae intercostalis. Terus inervasinya itu ada pleura parietalis yaitu GSA yang akan timbul nyeri dan pleura visceralis itu GVA yang tidak timbul nyeri gitu. Next, kita ada ke klinis. Klinis yang pertama itu ada asma. Asma itu adalah reaksi hipersensitivitas yang manifestasinya itu berupa bronkokontriksi kayak gitu. Yang mana dia tuh akan mengakibatkan obstruksi dari jalan nafas. Ini kalau misalnya kita normal, ini kalau misalnya kita ada bronkokontriksi gitu. Mana kita saluran pernafasannya menyempit gitu sehingga ada asma kan. Nah, kemudian ada ini. Ini namanya effusi pleura, yaitu ketika ada kelebihan cairan yang terkumpul di dalam kavitas pleura atau cavum pleura. Sebenarnya juga ada klinis lain, kayak misalnya hemotoraks. Dia itu adalah darah yang terkumpul di cavum pleura. Terus ada piotoraks. Kalau piotoraks itu adalah nanah gitu.
yang terkumpul di dalam. Terus ada juga tracheostomy. Nah ini tuh apa kayak tindakan-tindakan yang bisa diambil gitu. Jadi kalau tracheostomy itu tindakan pembedahan dengan membuka trakea karena adanya obstruksi atau kesulitan bernafas. Nah, kalau misalnya ini namanya torakosentesis. Nah, torakosentesis ini tindakan mengeluarkan cairan atau pus atau darah dengan masukkan jarum di tepi atas koste. Kenapa kok di tepi atas koste? Agar dia tuh nggak kena si nervus intercostalis yang ada di tepi bawah koste kayak gitu. Terus ada tube thoracostomy. Nah, ini tuh kayak masukin selang gitu loh ke dalam kavum pleura untuk mengambil cairan pleura. Nah, yang terakhir ada sih thoracotomy. Dia itu prosedur invasif dengan menginsisi dinding toraks untuk mengakses kavum toraks. Begitu. Nah, selesai. Kita sekarang lanjut ke core atau apa? Jantung. Nah, jadi jantung ini yang pertama kita bahas apa dulu? Kita bahas pembungkusnya yaitu yang namanya perikardium. Perikardium itu kantong fibroserosa yang membungkus jantung. Nah, dia terdiri dari dua, yaitu perikardium fibrosum sama ada perikardium serosum. Nah, eh, dia tuh sebenarnya mirip kayak si pleurasi, tapi ini di jantung. Jadi namanya perikardium, seperti itu. Nah, untuk perikardium fibrosum. Perikardium fibrosum itu adalah yang paling luar nih, yang putih-putih ini. Nah, ini perikardium fibrosum. Dia itu eksternalnya tersusun dari jaringan fibrosa. Kayak gitu, dia fungsinya untuk melindungi kor, membatasi gerak kor, sama menjaga kor agar tetap di tempatnya. Kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk ke si perikardium serosum. Dia itu ada terbagi jadi dua, yaitu lamina parietalis perikardii sama yang visceralis perikardii. Nah, kalau misalnya parietalis itu dia yang lebih dekat sama si fibrosum. Nah, kalau misalnya yang visceralis itu yang nempel langsung sama si jantungnya. Nah, di antara dua lapis perikardium serosum tadi itu ada nih ruangan namanya cavum perikardii atau cavitas perikardiaka yang isinya itu adalah cairan serosa atau liquor perikardii kayak gitu. Yang fungsinya itu sebagai pelumas untuk meminimalkan gesekan kor dengan perikardium fibrosum. Gitu. Terus kita next. Ada namanya sinus perikardii. Sinus perikardii itu dibagi jadi dua, yaitu sinus obliquus perikardii dan sinus transversus perikardii. Kalau obliquus perikardii, dia itu refleksinya berada di tempat di mana vena cava ini di sini nih. Tempat di mana vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis memasuki jantung. Nah, sedangkan kalau ini eh, obliquus perikardii itu sorry, sorry. Kalau ini obliquus perikardi itu yang tadi vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonalis masuk ke jantung. Kalau yang ini itu adalah transversus perikardii. Dia itu alur di mana aorta dan truncus pulmonalis meninggalkan jantung. Seperti itu. Nah, buat vaskularisasinya perikardium sendiri ini tuh dia dari arteri perikardioplenika. Cabang dari arteri thoracica interna. Sama dia venanya juga sama perikardiovenika ya. Terus inervasinya itu dari nervus phrenicus sama truncus sympathicus dan nervus vagus. Oke, kita lanjut ke core-nya sendiri atau jantung. Nah, jadi jantung ini tuh letak anatomisnya dulu. Dia itu ada di cavitas thoracis atau di mediastinum medius. Nah, dia itu dieratkan pada cavitas thoracis dengan ligamentum-ligamentum. Nah, yang pertama ada si ligamentum vertebro iya benar vertebro pericardiaca di sini. Terus habis itu di sini ada ligamentum sternopericardiaca. Terus habis itu di sini ada ligamentum sifo pericardiaca. Terus habis itu yang sama diafragma ini ada ligamentum pericardiophrenica gitu. Terus habis itu eh, buat si batas jantung nih. Batas jantung ada 4, ada kanan atas, kiri atas, kanan bawah, dan kiri bawah. Buat kanan atas, itu dia itu SIC2 linea parasternalis dextra. Kiri atas juga masih sama SIC2 linea parasternalis sinistra, dan kanan bawah itu SIC4 linea parasternalis dextra. Dan buat kiri bawah itu dia SIC5 linea mid clavicularis sinistra gitu.
Oke, next. Kita ke struktur eksternalnya cor gitu. Core. Dia itu ada fascia sternocostalis gitu. Ada fascia sternocostalis yang dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dexter. Yang diantaranya terdapat sulcus atrioventricularis dan pada pinggir kirinya juga disusun oleh auricula sinistra. Kemudian ada fascia diaphragmatica yang dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior. Oke. Dan bersandar pada sentrum tendineum diaphragmatica. Gitu. Oke. Habis itu seperti yang kita tahu kalau jantung tuh ada 4 ruangan jantung yaitu atrium dextra, atrium sinistra, ventricle dextra dan juga ventricle sinistra. Nah, yang ini yang di sini tuh adalah ventricle sinistra. Terus ini ventricle dextra. Ini atrium dextra. Nah, habis itu ada di belakang sana itu atrium sinistra. Gitu. Ya, terus kita lanjut. Kita bakalan bahas si skeleton cordis gitu. Jadi skeleton cordis ini apa sih? Nah, skeleton cordis ini tuh berfungsi untuk tempat melekatnya miokardium sebagai kerangka core. Dia juga tempat pelekatan cuspis dan isolator impuls antara atrium dan ventricle. Dia itu terdiri dari 3, yaitu annulus fibrosus, trigonum fibrosum, dan pars membranacea. Jadi satu membranaceum, ada interventrikular, interarterial, dan atrioventrikular. Jadi ini nih, ini tuh ada trigonum fibrosum sinistrum. Terus ini ada trigonum fibrosum dextrum. Terus ini, jadi annulus fibrosus itu adalah cincin-cincin gitu yang meliputi setiap katup dari jantung kayak gitu. Oke, kita next ke yang struktur internal. Nah, ini tuh yang bagian dextra ya. Jadi ini atrium dextra, yang ini ventricle dextra kayak gitu. Nah, buat yang di atrium dextra itu ada yang penting nih, yaitu ada si fossa ovalis. Fossa ovalis ini merupakan obliterasi dari kalau di janin itu namanya foramen ovale kayak gitu. Nah, jadi ada bagian halus namanya sinus venarum cavarum. Terus kalau bagian kasar namanya musculus pectinati. Ini. Kemudian ada juga crista terminalis dan sulcus terminalis. Terus ada fossa ovalis yang tadi itu ini. Terus kalau misalnya peninggian di sekitarnya itu namanya limbus fossa ovalis kayak gitu. Terus ada ostium avedextra, ostium sinus coronarius dan ostium vena cava inferior kayak gitu. Terus habis itu buat yang si ventricle dexter. Nah, ventricle dexter ini tuh terdiri atas suatu ruangan kasar yang namanya yang tersusun dari trabecula carnae. Nah, trabecula carnae itu ada 3 jenis. Yang pertama ada musculus papillaris. Terus ada juga eh, trabecula septomarginalis yang terdapat bundle of his, yang mana dia tuh mengantarkan impuls. Terus habis itu ada juga rigi biasa yang menonjol di bagian dalam kayak gitu. Ini trabecula carnae-nya ya. Oke, next. Kalau tadi udah yang dextra, sekarang kita masuk ke yang sinistra. Ini ada atriumnya dan juga ini ada ventricle-nya. Kenapa sih kok ventricle, pokoknya kiri tuh lebih lebih tebal karena dia itu fungsinya untuk dia memompa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Seperti itu. Nah, oke, kita bahas atrium sinister dulu. Atrium sinister, dia itu terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Terus ada juga ostium ave sinistrum yang menghubungkan dengan ventriculus sinistrum. Kemudian juga masih ada si fossa ovalis dan valvular foraminis ovale. Kayak gitu. Terus habis itu lanjut ada si ventriculus sinister. Dia itu merupakan pembentuk apex cordis. Apex cordis itu dia yang di sini nih, pojokan sini itu apex cordis. Terus habis itu miokardiumnya itu lebih tebal dibanding yang lain. Seperti yang aku bilang tadi, karena dia fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Gitu. Terus ada ostium aorta yang menghubungkan dengan aorta dan ada si musculus papillaris. Gitu. Oke, next kita bahas tentang katup jantung. Jadi katup jantung itu ada 4. Yaitu ada katup ada 2 katup atrioventrikular, yaitu katup yang ada di antara atrium dan juga ventricle.
yaitu ini katup bicuspidalis atau mitralis sama katup tricuspidalis. Nah, kalau misalnya bicuspid, bicuspid itu ini ya. Ini dia itu ada di sinistra atau di kiri. Nah, kalau misalnya yang tricuspid ada yang itu di kanan kayak gitu. Nah, terus habis itu ada yang dua katup semilunaris yaitu pulmonalis sama ini pulmonalis sama katup aorta. Seperti itu. Terus kalau misalnya katup semilunar dia itu untuk mengatur aliran darah dari ventrikel ke arteri besar. Kayak gitu. Nah, katup pulmonal itu mengontrol pembukaan dari ventrikel kanan ke dalam trunkus pulmonalis dan katup aorta itu untuk mengontrol pembukaan dari ventrikel kiri ke aorta. Nah, kalau misalnya tricuspid, dia itu terdiri atas tiga valvula. Sedangkan kalau bicuspid itu cuman dua, dua valvula aja atau cuspis. Seperti itu. Oke, lanjut aja langsung. Oh iya, neurovaskularisasi ya. Jadi kalau misalnya vaskularisasi itu ada utamanya nih, namanya apa? Sinus coronarius. Nah, sinus coronarius itu yang menuju atrium dextrum. Dia itu ada vena cardiaca magna, vena cardiaca parva, cardiaca media, sama posterior kayak gitu. Terus habis itu yang penting ya, sama inervasinya nih. Inervasinya itu autonom. Ya udahlah, pokoknya gitulah ya. Jadi kalau misalnya inervasi autonomnya itu diperankan oleh plexus cardiacus. Serabut simpatiknya itu dari bagian ganglion cervical dan ganglion torakal dari T2 sampai T5. Terus kalau serabut parasimpatisnya itu ya seperti biasa nervus vagus kayak gitu. Terus kita ke sistema conductance cardiac. Ini gambarnya ya. Jadi impuls itu dihasilkan oleh SA node melalui fase depolarisasi. Kemudian dia tuh bakalan berlanjut ke AV node. Kemudian akan lanjut ke bundle His dan cabangnya yaitu crus dextrum et sinistrum. Kemudian lanjut ke serabut Purkinje dan lanjut ke miokardium. Seperti itu. Terus habis itu kita lanjut ke klinis. Nah, klinis tuh ada banyak sih. Cuman yang beberapa yang terkenal tuh ada ini yang seperti di gambar atrial septal defect. Dia itu ketidaksempurnaan penutupan septum interatriale yang menyebabkan jantung bocor. Nah, sedangkan yang satunya itu VSD yaitu ventricular septal defect, di mana dia itu ketidaksempurnaan penutupan septum interventrikular gitu. Terus ada juga yang namanya itu PFO. Nah, PFO itu merupakan foramen ovalnya yang persisten setelah bayi lahir. Nah, kalau misalnya ini itu adalah patent ductus arteriosus, yang mana dia itu ductus arteriosusnya itu persisten. Yang persisten terhubung dengan aorta descendens. Jadi saat fetus normal tuh eh, harusnya itu bakalan terobliterasi jadi ligamentum arteriosum bautali, tapi di sini tuh dia gagal terobliterasi kayak gitu. Jadinya darah itu masuk ke aorta dari trunkus pulmonalis kayak gitu. Terus ada juga yang lain kayak cardiac refractory pain sama acute myocard infarction atau AMI. Begitu. Eh, buat laporan praktikumnya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.